Halo teman-teman, selamat datang di Dapur Yuli. Hari ini saya akan berbagi lagi dengan teman-teman membuat masakan babi dari Bali, yaitu babi rica ala dengan bumbu Bali ya. Nah, ini dia bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuatnya. Nah, teman-teman, ini adalah bahan yang kita gunakan untuk membuat babi rica ala Bali. Ya, simple banget. Di sini saya sudah punya babi. Ini saya pakai capsim kembang ya. Ada lemaknya, ada dagingnya juga. Kalau kalian mau lebih enak, kalian bisa pakai samcan ya. Nah, ini setengah kilo ya, atau sekitar 500 sampai 600 gram. Udah saya potong-potong, sedang aja, nggak usah gede-gede, nggak usah kecil-kecil, jangan terlalu tebal juga supaya nggak lama matangnya. Ini ada 1 ikat kemangi, lalu di sini ada sekitar 2 buah tomat ya. Untuk pedasnya kalian bisa atur sesuai dengan selera kalian ya. Nah, di sini saya juga udah punya bumbu-bumbu yang akan kita haluskan bareng nanti ya. Kecuali si daun-daun ini sama serai ini kita enggak di blend ya, atau dihaluskan ya. Jadi di sini ada sekitar yang tidak dihaluskan, di sini ada 4 lembar daun salam, 4 lembar daun jeruk sama 2 buah serai ya. Lah, untuk yang dihaluskan kita akan pakai di sini sekitar 5 sampai 6 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 6 buah kemiri ya. Di sini ada sekitar sedikit terasi ya. Lalu di sini ada sekitar 2 sampai 3 ruas jahe ya, 1 sampai 2 ruas lengkoas ya. Lalu di sini sekitar 2 cm kencur harus dipakai untuk bumbu ini. Lalu di sini juga kita pakai kunyit sekitar 2 sampai 3 ruas kunyit. Lalu di sini ada 1/4 sendok teh atau 1/4 biji buah pala. Lalu di sini ada sekitar 4 sampai 5 buah cabai rawit yang ongkolan begini. Ini tidak dihaluskan ya. Ini akan ditaruh aja nanti. Dan yang ini ada 10 buah cabai merah ya. Nah, kalau buat kalian yang mau lebih pedas, kalian bisa tambahin lagi cabenya. Nah, untuk bumbu yang lain di sini saya juga sediakan setengah sendok teh bubuk masala dan 1 sendok teh ketumbar bubuk ya. Nah, teman-teman, bahan-bahannya hanya ini aja untuk membuat babi dimasak dengan bumbu Bali ya. Langsung aja yuk kita masak ya. Nah, pertama-tama tentu saja kita naikkan sedikit minyak goreng, lalu kita tumis bumbu yang sudah kita haluskan tadi ya. Nah, setelah ditumis sampai harum ya, ini kita aduk-aduk terus sampai dia harum dan tidak bau mentah ya. Nah, setelah bumbunya harum, kita akan masukkan serai yang sudah kita geprek, tentu saja daun salam, daun jeruk ya. Dan ini juga kita aduk-aduk ya teman-teman, supaya si daun-daun dan juga serainya ini jadi harum juga ya bersama dengan bumbunya ya. Nah, setelah ini kita akan masukkan dagingnya ya teman-teman ke dalam bumbu ini. Nah, setelah dagingnya masuk, kita akan aduk-aduk sampai dagingnya berubah warna atau warnanya menjadi lebih cantik, lebih matang ya. Lalu kita kasih sedikit air. Nah, ini airnya saya ambil dari blenderan tadi ya, sayang ya. Jadi masukin aja kayak gini. Nah, kita kasih air lebih kurang sekitar 200 sampai 250 ml, atau kalau kalian mau lebih juga boleh. Ini buat kita ungkep si daging supaya dagingnya juga menjadi empuk ya, teman-teman. Nah, setelah kita masukkan airnya seperti ini, kita aduk-aduk sebentar ya. Lalu kita biarkan dia mendidih ya. Setelah mendidih, kita masukkan si garam ya. Kita kasih juga merica dan gula pasir sebagai penyedap dari masakan ini ya, teman-teman. Nah, setelah bumbu-bumbunya masuk ke dalam, jangan lupa juga untuk aduk-aduk kembali supaya bumbunya menjadi rata ya teman-teman. Nah, setelah rata seperti ini, waktunya kita tunggu si dagingnya lembut ya. Caranya kita ungkep aja sebentar, jangan lupa ditutup dengan tutup pancinya supaya lebih cepat ya proses empuknya si daging. Nah, teman-teman, setelah lebih kurang sekitar 40 menit kita buka ya, lalu kita sesuaikan ya, kalian harus sesuaikan air yang digunakan. Nah, setelah empuk dagingnya, ini kita masukkan si bongkolan cabai rawitnya, tomat dan juga kemanginya ke dalam sini ya. Nah, lalu ini kita aduk-aduk lagi nih teman-teman sampai dia rata. Nah, setelah rata dan daun-daunnya juga tomatnya ini layu, nah masakan ini siap untuk disajikan ya teman-teman. Nah, teman-teman, ini dagingnya sudah jadi. Ini kita garnish dengan daun kemangi aja biar cantik.
Nah ini dia babi rica ala Bali ala Dapur Lili. Kalian bisa coba di rumah. Semoga resep ini bisa jadi inspirasi juga buat kalian bikin menu-menu yang sehat dan berbumbu buat keluarga. Sampai jumpa di resep berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya. Dadah.